Selamat datang di Riyandi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sedang viral-viralnya saat ini, yaitu kecurangan pemilu 2024. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemilu 2024, kemarin pemilihan umum di tahun ini itu di tanggal 14 Februari 2024. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemilu itu, kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD sebelum beliau menjadi cawapres di tahun ini. Kalau Anda terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Bahwa kritik itu pasti ada, sadarilah itu. KPU yang pertama, dulu Pak Nazaruddin Samsudin, sama digugat ke MK juga hasilnya, iya kan? Yang kedua, Hafid Ansori digugat ke MK habis-habisan, sama. Yang Kusnia Kamil Manik, sama. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus, banyak yang bagus-bagus tadi, banyak. Tetapi supaya disadari, Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Coba ini, nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Dan ingat, curang itu dilakukan oleh kontestan. Pada zaman Orde Baru kecurangan itu dilakukan dari atas. Direkayasa ini hasilnya yang tidak setuju dengan pemerintah diteror. Nah sekarang partai-partai itu sudah curang sendiri-sendiri di bawah. Saya ini hakim. Tahu PAN curang di sana, Golkar di sana, PDIP di sana. Ini ada kok semua datanya. Ini bukan fitnah. Tetapi tidak semua kecurangan yang terbukti itu menyebabkan pemilu tidak sah. Nah, kemudian supaya diingat juga, pemilu sekarang ini sudah dikontrol, sudah berlapis. Ada Bawaslu, ada DKPP, ada Mahkamah Konstitusi, ada pemantau yang boleh masuk ke TPS. Boleh masuk ke TPS. Ada penghitung cepat swasta boleh masuk ke TPS. Dan yang penting, itu isu yang selalu muncul,
hati-hati KPU itu komputernya bisa menyedot suara. Dipindah dari si A ke si B, itu omong kosong. Nggak bisa. Karena KPU itu menetapkan hasil pemilu berdasar kertas, bukan berdasar komputer. Jadi dihitung lagi secara manual. Kalau disebut di komputer temuan orang, nanti itu disedot suaranya partai ini dipindah sini, calon ini tidak mungkin. Karena KPU itu secara bertahap itu menghitung di atas kertas, ditandatangani sampai ke tingkat pusat pun yang dihitung itu di kertas, bukan yang di komputer. Yang di komputer pun sebenarnya kan sudah dikontrol oleh pengawas-pengawas swasta. Nah, itulah sebabnya, saudara, saya tidak akan ikut berdebat soal pemaparan visi, debat apa itu sangat teknikal dan tidak substansi sama sekali. Saya dari perdebatan yang melelahkan ini tadi, saya hanya ingin mengatakan kepada KPU, Anda bersiaplah, setiap saat Anda akan diserang dan Anda harus kuat. Bahwa Anda adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Jadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi itu adalah kejadian yang hampir di setiap pemilu itu pasti ada. Ini beliau menyampaikan itu ketika pemilu 2019. Jadi bukan pemilu yang sekarang. Nah, beliau menyampaikan di sana bahwa yang kalah bilang ada kecurangan itu adalah sudah hal yang umum dan hal yang pasti ada diucapkan. Nah, saya ingin mengomentari mengenai lembaga penyelenggara pemilu. Jadi kemarin itu di tanggal 14 Februari itu saya dan keluarga itu mengadakan pencoblosan, mengikuti pencoblosan sebagai warga negara. Nah, ada hal yang berbeda di TPS di mana saya mencoblos, dan mungkin itu terjadi di banyak TPS. Dan ini tidak saya temukan ketika pemilu tahun lalu. Nah, pemilu tahun lalu itu orang yang mencoblos itu tidak boleh membawa apa-apa. HP, tas, dan semuanya itu dititipkan di petugas di TPS itu. Artinya orang yang mau nyoblos itu dia tidak membawa barang apapun kecuali kertas suara. Tapi kemarin itu bebas sekali. Kita masuk ke TPS itu dengan membawa tas, HP, dan lain sebagainya. Tidak ada teguran. Tidak ada pemeriksaan. Dan mungkin itu terjadi di banyak TPS. Dan banyak sekali orang-orang yang bisa memfoto siapa yang dia pilih, bisa dia videokan siapa yang dia pilih, dan lain sebagainya. Masalah kecurangan ini di paslon 01, 02, dan 03, setelah saya mengikuti media sosial, itu terjadi di hampir semua paslon. Nah, menurut saya, paslonnya itu tidak melakukan. Yang melakukan adalah tim sesnya. Bahkan terkadang ada saksi yang melakukan kecurangan. Jadi yang perlu dikritik itu adalah penyelenggara. Setahu saya dulu ketika mengikuti pemilu, kertas suara itu dikawal oleh aparat. Ya, taruh di sebuah gudang itu juga dikawal. Dikunci, digembok, dikawal. Ada pengawalannya. Artinya tidak semua orang bisa masuk dengan gampang. Nah, sekarang ini ketika saya melihat video-video yang beredar, itu kertas suara bisa diterima oleh semua orang. Artinya penyelenggara pemilu ini perlu adanya perbaikan. Ya, di tingkat bawah ini terutama. Ya, di tingkat bawah. Kita lihat videonya. Bagaimana terjadi kecurangan, baik itu di 01, 02, maupun 03, yang dilakukan oleh orang-orang di bawah. Ya, bukan oleh paslonnya, tapi orang-orang yang di bawahnya. Kita lihat videonya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kecurangan di 01. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok bisa baca bismillah mereka mencoblos seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Di 01. Ini lebih parah lagi. Ya, ini sama masih di 01. Pakai arit. Pakai arit sudah. Nah, baca bismillah melakukan kecurangan. Gimana membaca bismillah melakukan kecurangan? Ini masih di 01. Itu satu orang bisa mencoblos beberapa kertas suara. Satu orang bisa membawa beberapa kertas suara, dan itu tidak ada yang negur. Nah, ini di 02. Ini kecurangan di bawah di 02. Ini kalau dilihat dari gambarnya seperti di daerah timur Indonesia. Ini masih di 02. Nah, ini bisa dilakukan oleh bocah-bocah loh ini. Nah, dibuka oleh Cobi Saksi, buka video. Nah, ini gabungan. Kayak surat suara anu tos di Ini gabungan dari 01, 02, 03 di TPS. Ayah nomor sabar ieu nu tadi. Nomor tilu ieu berarti ini dicoblos di dituna. 03 sudah dicoblos. Sami nomor tilu terus 03 udah dicoblos. Upami ieu nomor 2 terus dicoblos. Nomor 2 sudah dicoblos. Upami ieu nomor 2 terus dicoblos. Nomor 2 sudah Di dicoblos. pusatna ieu terus dicoblos. Nah, ieu nomor 2 terus dicoblos di Nomor pusatna. 2 sudah dicoblos. Ieu nomor berapa? Iya nomor tilu terus dicoblos di Nomor 3 udah coblos. Ieu teh nomor bade di tawisan. Iya nomor tilu terus dicoblos. Nomor 3 udah coblos. Iya nomor tilu terus dicoblos. Nomor 3 udah coblos. Eta nomor 3. Iya sami nomor 3 terus dicoblos. Nomor 3. Ya. Ieu bawa aya masuk Bawaslu. Nomor 2 ieu terus dicoblos di pusatna. Iya nomor 2 terus dicoblos. Iya terus dicoblos tuh nomor tilu di pusatna. Terus dicoblos nomor tilu di pusatna. Terus dicoblos nomor tilu sami di pusatna. Iya saksi. Menyedihkan. Kalau dari 01 teriak karena kalah, kemudian teriak dicurangi. Nanti 02 teriak lagi dicurangi, 03 teriak lagi dicurangi. Ya, mereka semuanya. Kalau dilihat dari video tadi itu ya semuanya. Bukan cuma 01, bukan cuma 02, cuma 03, semuanya.
Lalu yang perlu di, aduh ya ampun, ini pemilu kenapa begini? Berarti yang perlu dipertanyakan adalah penyelenggaranya. Kok bisa kertas suara itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu? Kok bisa? Kemana pengamanannya selama ini? Kemana? Tahu saya itu dulu kertas suara itu dikawal aparat polisi, TNI, aparat Bawaslu, pengawas. Ya, datang ke daerah itu dikawal oleh aparat. Kemudian penyimpanannya itu, tempatnya itu juga digembok, kemudian dikawal. Tapi ini yang jadi pertanyaan, kok bisa kertas suara itu nyebar ke orang? Aduh, bingung saya ini, bingung. Mau gimana? Ya, mau gimana? Negara ini mau gimana? Untuk jujur menjadi kesatria dalam sebuah pertarungan itu kok ya susah gitu ya. Jadi saya tidak memihak di 01 ataupun 02 atau 03 dalam hal ini ya. Cuman yang saya pertanyakan itu adalah penyelenggaranya, keamanannya dari kertas suara itu. Kenapa tidak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, harusnya belajarlah kita. Ini sudah berapa tahun ini pemilu langsung ini sudah dilaksanakan, udah berapa kali ya, pemilihan umum langsung dari zaman Susilo Bambang Yudhoyono ya, Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali, Jokowi 2 kali ya, sekarang udah 5 kali. Saya nggak belajar? Harusnya belajar dong ya, para penyelenggara. Kalau memang mau merekrut KPPS, harus ada syarat-syarat yang menjanjikan bahwa orang itu akan jujur ya, akan jujur di TPS. Atau bagi yang ingin merekrut saksi-saksi itu juga harus ada kriteria yang menyatakan bahwa dia itu memang benar saksi yang jujur ya. Jadi ini adalah PR buat penyelenggara negara untuk 2029, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan yang sekarang ya sudah, kita lihat aja ya gimana kelanjutannya ya. Cuman saya sedih ya, saya sedih. Demokrasi